Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam Rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya.
Dalam penyidikan terungkap Amarzoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amarzoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amarzoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amarzoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amarzoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amarzoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amarzoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amarzoni berulang kali. Amarzoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023.
Ahmad Rozoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Ahmad Rozoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Ahmad Rozoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Ahmad Rozoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Ahmad Rozoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Ahmad Rozoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Ahmad Rozoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Ahmad Rozoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Ahmad Rozoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Ahmad Rozoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Ahmad Rozoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Ahmad Rozoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Ahmad Rozoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Ahmad Rozoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri.
Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram. Setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023, Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap.
Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 manusia harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba,
di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amarzoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amarzoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amarzoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amarzoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amarzoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amarzoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amarzoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amarzoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amarzoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amarzoni berulang kali.
Ahmad Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Ahmad Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Ahmad Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Ahmad Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Ahmad Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Ahmad Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Ahmad Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Ahmad Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Ahmad Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Ahmad Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Ahmad Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Ahmad Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Ahmad Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Ahmad Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Ahmad Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat.
Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high-risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram. Setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023, Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 manusia harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya.
Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram. Setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023,
Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 manusia harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri.
Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram. Setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023, Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap.
Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara.
Selain kasus penggunaan Amarzoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amarzoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amarzoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amarzoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amarzoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amarzoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amarzoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amarzoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amarzoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amarzoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amarzoni berulang kali.
Ahmad Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Ahmad Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Ahmad Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Ahmad Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Ahmad Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Ahmad Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Ahmad Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Ahmad Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Ahmad Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Ahmad Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Ahmad Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Ahmad Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Ahmad Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, pesinetron Ahmad Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Ahmad Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat.
Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 manusia harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam Rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya.
Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram. Setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023,
Ahmad Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Ahmad Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Ahmad Zoni bukan sekedar pengguna tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Ahmad Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Ahmad Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Ahmad Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 manusia harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Ahmad Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Ahmad Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Ahmad Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Ahmad Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Ahmad Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Ahmad Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Ahmad Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Ahmad Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri.
Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan. Tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 manusia harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap.
Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara.
Selain kasus penggunaan Amarzoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amarzoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amarzoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amarzoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amarzoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amarzoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amarzoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amarzoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amarzoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amarzoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amarzoni berulang kali.
Ahmad Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Ahmad Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Ahmad Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Ahmad Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Ahmad Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Ahmad Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Ahmad Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Ahmad Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Ahmad Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Ahmad Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Ahmad Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Ahmad Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Ahmad Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Ahmad Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Ahmad Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat.
Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Rapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 manusia harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 manusia harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam Rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya.
Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram. Setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023,
Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri.
Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram. Setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023, Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap.
Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara.
Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali.
Ahmad Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Ahmad Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Ahmad Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Ahmad Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Ahmad Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Ahmad Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Ahmad Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 manusia harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Ahmad Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Ahmad Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Ahmad Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Ahmad Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Ahmad Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Ahmad Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Ahmad Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Ahmad Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat.
Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokondibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam Rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya.
Dalam penyidikan terungkap Amarzoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amarzoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amarzoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amarzoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amarzoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amarzoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amarzoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amarzoni berulang kali. Amarzoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023.
Ahmad Rozoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Ahmad Rozoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Ahmad Rozoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Ahmad Rozoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Ahmad Rozoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Ahmad Rozoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Ahmad Rozoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Ahmad Rozoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Ahmad Rozoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Ahmad Rozoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Ahmad Rozoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Ahmad Rozoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Ahmad Rozoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Ahmad Rozoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri.
Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap.
Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara.
Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali.
Ahmad Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Ahmad Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Ahmad Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Ahmad Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Ahmad Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Ahmad Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Ahmad Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 manusia harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Ahmad Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Ahmad Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Ahmad Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Ahmad Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Ahmad Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Ahmad Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Ahmad Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Ahmad Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat.
Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam Rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya.
Dalam penyidikan terungkap Amarzoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amarzoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amarzoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amarzoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amarzoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amarzoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amarzoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amarzoni berulang kali. Amarzoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023.
Amarzoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amarzoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amarzoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amarzoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amarzoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amarzoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amarzoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amarzoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amarzoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amarzoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amarzoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amarzoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amarzoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amarzoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security.
Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap.
Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara.
Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali.
Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 manusia harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap.
Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 manusia harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba
di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amarzoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amarzoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amarzoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amarzoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amarzoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amarzoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amarzoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amarzoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amarzoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amarzoni berulang kali.
Ahmad Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Ahmad Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Ahmad Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Ahmad Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Ahmad Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Ahmad Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Ahmad Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 manusia harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Ahmad Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Ahmad Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Ahmad Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Ahmad Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Ahmad Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Ahmad Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Ahmad Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Ahmad Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat.
Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 manusia harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam Rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya.
Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023.
Amarzoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amarzoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amarzoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amarzoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amarzoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amarzoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amarzoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amarzoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amarzoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amarzoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amarzoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amarzoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amarzoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amarzoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri.
Para warga binaan high-risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap.
Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 manusia harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba
di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amarzoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amarzoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amarzoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amarzoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amarzoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amarzoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amarzoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amarzoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amarzoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan. Tangan mereka 3 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram. Setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023, Amarzoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amarzoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amarzoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba.
Majelis Hakim kemudian memvonis Amarzoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amarzoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amarzoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 manusia harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amarzoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amarzoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amarzoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amarzoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amarzoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amarzoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amarzoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amarzoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amarzoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amarzoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan.
Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Ahmad Zoni berulang kali. Ahmad Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Ahmad Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Ahmad Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Ahmad Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Ahmad Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Ahmad Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Ahmad Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Ahmad Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Ahmad Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Ahmad Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Ahmad Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Ahmad Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Ahmad Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Ahmad Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Ahmad Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas.
Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 manusia harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 manusia harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya.
Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram. Setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023,
Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 manusia harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri.
Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas.
Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram. Setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023, Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Tiokoni pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam Rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya.
Dalam penyidikan terungkap Amarzoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amarzoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amarzoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amarzoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amarzoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amarzoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amarzoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amarzoni berulang kali. Amarzoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023.
Amarzoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amarzoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amarzoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amarzoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amarzoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amarzoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amarzoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amarzoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amarzoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amarzoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amarzoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amarzoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amarzoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amarzoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security.
Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap.
Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara.
Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security
Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram. Setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023, Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap.
Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 manusia harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba
di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amarzoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amarzoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amarzoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amarzoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amarzoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amarzoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amarzoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amarzoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amarzoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amarzoni berulang kali.
Ahmad Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Ahmad Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Ahmad Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Ahmad Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Ahmad Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Ahmad Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Ahmad Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Ahmad Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Ahmad Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Ahmad Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Ahmad Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Ahmad Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Ahmad Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Ahmad Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Ahmad Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat.
Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokondibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam Rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya.
Dalam penyidikan terungkap Amarzoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amarzoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amarzoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amarzoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amarzoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amarzoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amarzoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amarzoni berulang kali. Amarzoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023.
Ahmad Rozoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Ahmad Rozoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Ahmad Rozoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Ahmad Rozoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Ahmad Rozoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Ahmad Rozoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 manusia harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Ahmad Rozoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Ahmad Rozoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Ahmad Rozoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Ahmad Rozoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Ahmad Rozoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Ahmad Rozoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Ahmad Rozoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Ahmad Rozoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri.
Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram. Setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023, Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap.
Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara.
Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali.
Ahmad Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Ahmad Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Ahmad Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Ahmad Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Ahmad Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Ahmad Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Ahmad Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Ahmad Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Ahmad Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Ahmad Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Ahmad Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Ahmad Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Ahmad Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Ahmad Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Ahmad Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat.
Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam Rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya.
Dalam penyidikan terungkap Amarzoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amarzoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amarzoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amarzoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amarzoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amarzoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amarzoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amarzoni berulang kali. Amarzoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023.
Amarzoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amarzoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amarzoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amarzoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amarzoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amarzoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amarzoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amarzoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amarzoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amarzoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amarzoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amarzoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amarzoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amarzoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security.
Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram. Setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023, Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap.
Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 manusia harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba,
di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amarzoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amarzoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amarzoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amarzoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amarzoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amarzoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amarzoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amarzoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amarzoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amarzoni berulang kali.
Amarzoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amarzoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amarzoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amarzoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amarzoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amarzoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amarzoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amarzoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amarzoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amarzoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amarzoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amarzoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amarzoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amarzoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amarzoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat.
Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam Rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya.
Dalam penyidikan terungkap Amarzoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amarzoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amarzoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amarzoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amarzoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amarzoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amarzoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amarzoni berulang kali. Amarzoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amarzoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan
satu paket 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amarzoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amarzoni bukan sekedar pengguna tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amarzoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amarzoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amarzoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amarzoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amarzoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amarzoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amarzoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amarzoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amarzoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amarzoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amarzoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas.
Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 manusia harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam Rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya.
Dalam penyidikan terungkap Amarzoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amarzoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amarzoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amarzoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amarzoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amarzoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amarzoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amarzoni berulang kali. Amarzoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023.
Ahmad Rozoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Ahmad Rozoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Ahmad Rozoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Ahmad Rozoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Ahmad Rozoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Ahmad Rozoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Ahmad Rozoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Ahmad Rozoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Ahmad Rozoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Ahmad Rozoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Ahmad Rozoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Ahmad Rozoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Ahmad Rozoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Ahmad Rozoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri.
Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram. Setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023, Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap.
Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara.
Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali.
Ahmad Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Ahmad Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Ahmad Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Ahmad Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Ahmad Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Ahmad Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Ahmad Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Ahmad Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Ahmad Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Ahmad Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Ahmad Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Ahmad Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Ahmad Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Ahmad Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Ahmad Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat.
Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 manusia harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya.
Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023.
Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 manusia harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri.
Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul Ditjenpas. Pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan. Tangan mereka juga diborgol pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram. Setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023, Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 manusia harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 manusia harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam Rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya.
Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023.
Amarzoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amarzoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amarzoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amarzoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amarzoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amarzoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amarzoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amarzoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amarzoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amarzoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amarzoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amarzoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amarzoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amarzoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri.
Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap.
Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 manusia harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba
di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amarzoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amarzoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amarzoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amarzoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amarzoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amarzoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amarzoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amarzoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amarzoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amarzoni berulang kali.
Ahmad Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Ahmad Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Ahmad Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Ahmad Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Ahmad Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Ahmad Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Ahmad Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Ahmad Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Ahmad Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Ahmad Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Ahmad Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Ahmad Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Ahmad Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Ahmad Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Ahmad Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat.
Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram. Setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023, Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam Rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya.
Dalam penyidikan terungkap Amarzoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amarzoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amarzoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amarzoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amarzoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amarzoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amarzoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amarzoni berulang kali. Amarzoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amarzoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket 1,32 gram serta alat
alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amarzoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amarzoni bukan sekedar pengguna tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amarzoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amarzoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amarzoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 manusia harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amarzoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amarzoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amarzoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amarzoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amarzoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amarzoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amarzoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amarzoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas.
Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana. Pemindahan ini menjadi bab baru dalam panjangnya riwayat kasus narkoba yang telah menjerat Amar Zoni berulang kali. Amar Zoni pertama kali ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Pusat pada 7 Juli 2017 terkait kasus narkoba jenis ganja dan sabu. Ia kembali ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 8 Maret 2023 dengan barang bukti sabu sekitar 1 gram setelah sempat keluar dari penjara di Oktober 2023. Amar Zoni kembali ditangkap pada 12 Desember 2023 di sebuah apartemen di kawasan BSD Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi mengamankan 4 paket sabu dengan berat total sekitar 4,6 gram dan 1 paket ganja 1,32 gram serta alat bantu seperti timbangan elektronik dan alat hisap ganja. Jaksa penuntut umum menuntut Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara karena Amar Zoni bukan sekedar pengguna, tapi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Majelis Hakim kemudian memvonis Amar Zoni 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa lantaran JPU dianggap gagal membuktikan keterkaitan Amar Zoni terhadap 95 gram sabu yang didakwakan serta faktor pembelaan bahwa Amar Zoni merupakan tulang punggung keluarga. Kemudian pada tingkat banding, hukuman bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut diperberat menjadi 4 tahun penjara. Selain kasus penggunaan Amar Zoni kini diduga terlibat pengedaran narkoba di dalam rutan Salemba. Pengungkapan ini berawal dari razia rutin pada Januari 2025 di sel Amar Zoni dan petugas menemukan sabu dan ganja. Ditemukan pula bahwa Amar Zoni menggunakan aplikasi komunikasi Zangi untuk mengatur jalur peredaran narkoba dari selnya bekerja sama dengan sejumlah tahanan lainnya. Dalam penyidikan terungkap Amar Zoni berperan sebagai gudang atau tempat penyimpanan sabu dan tembakau sintetis yang dipasok dari luar rutan. Ia kemudian mendistribusikannya ke 5 tahanan lain untuk diedarkan di dalam rutan. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan tersangka lainnya dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan dijerat terkait Undang-Undang Narkotika tersebut, Amar Zoni dan tersangka lainnya terancam hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Proses persidangan masih menunggu fakta-fakta yang akan terungkap. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pesinetron Amar Zoni resmi dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan karena diduga mengedarkan narkoba di Rutan Salemba, tempat ia menjalani hukuman terkait kasus narkoba. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 6 warga binaan kategori high risk atau beresiko tinggi ke Lapas Nusa Kambangan pada Kamis 16 Oktober 2025. Klasifikasi warga binaan beresiko tinggi diberikan kepada tahanan atau narapidana yang dinilai memiliki potensi besar mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kasubdit Kerjasama Ditjen Pemasyarakatan Rika Apriyanti menyatakan bahwa langkah pemindahan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk mengamankan lapas dari jaringan narkoba, tetapi juga memberi shock terapi agar napi dapat merenungi kesalahan dan berubah ketika kembali ke masyarakat. Dijelaskan juga bahwa proses pemindahan dilakukan dini hari dengan pengawalan dari petugas pengamanan intelijen dan juga kepatuhan internal Ditjenpas bersama aparat Polres Jakarta Timur dan Mabes Polri. Para warga binaan high risk yang dipindahkan akan ditempatkan di lapas dengan level keamanan super maksimum security. Amar Zoni bersama 5 narapidana lainnya tiba di Lapas Nusa Kambangan pada pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Dari foto yang dibagikan pihak Ditjenpas, pemindahan Amar Zoni dan 5 tahanan lainnya dilakukan dengan penuh pengawasan. Mata mereka ditutupi kain hitam selama perjalanan menuju ke Lapas Nusa Kambangan, tangan mereka juga diborgol dan para petugas melekat dekat menjaga para tahanan. Dengan tingkat keamanan super maksimum, Nusa Kambangan menjadi tempat eksekusi mati dan pembinaan bagi narapidana kasus terorisme, narkoba, dan